Bob Sadino, sosok sederhana Raja Kemfood dan Kemcik. Bob Sadino merupakan sosok nyentrik yang memiliki gaya khas yang telah diakui kesuksesannya dalam dunia bisnis. Pria ini bernama asli Bambang Mustari Sadino, merupakan Raja Kemcik dan Kemfood. Kemcik merupakan supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor bagi masyarakat Jakarta. Kemudian, karena demand masyarakat akan daging sosis, Kemfood atau Kemang Food pun didirikan. Hingga kini setidaknya 5 perusahaan telah didirikan oleh Bob Sadino. Meskipun beliau telah meninggal tahun 2015 lalu, figur dan perjuangan hidupnya menjadi motivasi dan inspirasi bagi orang banyak. Agar lebih dekat mengenal Bob Sadino, berikut ini 10 fakta tentang Bob Sadino, Raja Kemfood dan Kemcik. 1. Lahir dari seorang perantauan yang berprofesi bapak kepala sekolah berkecukupan. Beliau merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dari bapak seorang perantauan dari Jawa Tengah yang berprofesi sebagai kepala sekolah jenjang SMP dan SMA Tanjung Karang, Lampung. Ayah beliau, Sadino, merupakan amtenar atau sebutan pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. 2. Rela meninggalkan fasilitas lengkap demi kebebasan. Segera setelah lulus dari SMA, Bob Sadino melamar pekerjaan di PT Unilever. Namun beliau resign dan mengikuti temannya untuk mendaftar kuliah di jurusan hukum di Universitas Indonesia. Tidak sampai lulus, Bob merasa cepat bosan. Dia pun melanjutkan untuk bekerja di PT Unilever dan bertahan selama beberapa tahun. Kemudian, beliau men-challenge dirinya untuk bekerja di pelayaran bernama Jakarta Lloyd yang membuatnya berkeliling dunia dan fasih berbahasa asing. Di pekerjaan ini, beliau mendapatkan gaji dan fasilitas yang lebih dari cukup. Tetapi, karena beliau sangat menghargai arti kebebasan, dia pun berhenti dari pekerjaannya dan kembali ke Jakarta dengan memboyong 2 mobil Mercedes-nya. 3. Memulai bisnis persewaan mobil mewah. Kembali ke Indonesia, beliau menjual salah satu mobil Mercedes-nya untuk membeli sebidang tanah di Kemang. Dengan bermodalkan salah satu mobil Mercedes-nya, beliau membuka persewaan mobil mewah dengan beliau sendiri sebagai sopirnya. Namun, beliau mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Beliau pun mengalami depresi karena kehilangan satu-satunya mobil untuk mencari nafkah. 4. Mengatasi depresi dengan memulai bisnis telur. Atas saran seorang teman, Bob Sadino memulai bisnis telur untuk mengatasi depresinya. Beliau mulai menjual telur ayam dalam negeri dari pintu ke pintu. Pelanggannya pun kebanyakan orang-orang ekspatriat di Jakarta karena pada zaman dulu ayam dalam negeri kurang terkenal bagi masyarakat Indonesia sendiri. Bahkan, usahanya ini sempat dicibir bagi masyarakat Indonesia. Beliau pun dicemooh dengan sebutan pesuruh. 5. Menggait pelanggan dengan sekuntum bunga anggrek dalam setiap dagangannya. Untuk menggait pelanggan, beliau selalu menyelipkan sekuntum bunga anggrek di kemasan telur yang beliau jual. Kebiasaan ini yang membuat pelanggan merasa dihargai dan juga membuat bisnisnya menjadi unik dan terkenal. 6. Bisnis tanpa tujuan. Dengan kerajaan bisnisnya, orang berpikir bahwa Bob Sadino merencanakan dengan matang bisnisnya. Namun, ternyata Bob Sadino memulai bisnisnya tanpa tujuan. Beliau percaya bahwa perencanaan hanya berlaku bagi orang yang belajar manajemen, dan kemampuan tidak harus dipaku oleh goal atau tujuan, agar kemampuan tersebut berkembang. Sehingga, beliau memilih untuk menempatkan hidupnya mengalir seperti air tanpa harus merasa terbebani dengan tujuan dan rencana. 7. Mampu menciptakan pasar sendiri. Bagi orang, menyinyir pilihan Bob Sadino untuk berdagang ayam dalam negeri. Karena pada awalnya, ayam dalam negeri masih sangat sedikit peminatnya. Bahkan, banyak yang menganggap beliau gila. Namun ide gilanya, beliau mampu menciptakan pasar.
Telur dan daging olahan pada zaman dulu masih sedikit pemasoknya. Dengan keuletan dan kefasihannya dalam berbahasa asing, banyak pelanggan Bob yang merupakan kalangan ekspatriat merasa nyaman. 8. Bergaya nyentrik dan terkenal kasar. Jika sahabat planner mengamati, hampir setiap baju yang dipakainya dipadu-padankan dengan celana pendek. Yaps, gaya beliau dianggap santai dan nyentrik, meskipun beliau adalah golongan aristokrat. Bahkan ketika beliau bertemu dengan kolega atau sedang ada dalam perjalanan bisnis, beliau selalu memakai kaos safari yang dipadu-padankan dengan celana pendek. Di samping gaya fashionnya yang nyentrik, beliau juga sering kedapatan mengucapkan kata goblok atau bodoh. Tetapi di balik kebiasaan mengucapkan kata goblok dan bodoh tersebut, ada alasan untuk memotivasi orang lain. Seperti quote beliau yang isinya, "Orang goblok sulit dapat pekerjaan, akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblok memperkerjakan orang pintar." 9. Pernah dimarahi di Istana Negara. Karena gaya nyentriknya itu, Bob Sadino yang saat itu diundang Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, pernah dimarahi oleh ajudan Presiden. Beliau memakai baju favoritnya yaitu kaos safari dan celana pendek. Beliau pun dianggap tidak sopan sebagai tamu negara karena memakai celana pendek. Namun, Presiden Soeharto tidak keberatan dan mengizinkannya memakai celana pendek. 10. Menyukai angka 21. Angka 21 tak lepas dari diri beliau. Mulai dari mobil, nomor rumah, hingga tipe rumahnya pun tak jauh dengan angka 21. Nomor polisi seluruh kendaraan beliau bernomor polisi 2121. Bahkan nomor rumah mewahnya pun bernomor 2121 yang letaknya tepat di pintu pagar. Nah, itu tadi adalah beberapa fakta tentang Bob Sadino, seorang pengusaha sukses idealis yang nyentrik. Semoga fakta-fakta Bob Sadino ini memberikan inspirasi bagi sahabat planner sekalian. Tetap semangat!